Banyak orang yang malas belajar. Padahal kalau belajar nggak dianggap hal yang seru, semuanya bisa berantakan. Soalnya sekarang ini kita hidup di dunia di mana pengetahuan dan skill jauh lebih penting daripada sekedar uang. Jadi pertanyaannya, apa sih skill paling penting buat abad ke-21 ini? Bukan skill teknis kayak ngoding, jago AI, atau strategi bisnis tertentu, tapi lebih ke skill personal yang bisa dipakai di berbagai situasi. Skill pertama yang penting banget adalah kemampuan bersosialisasi dan kerjasama dengan orang lain. Ini bukan bawaan lahir, tapi skill yang bisa dilatih. Bisa ngerti cara berhubungan dengan orang, peka sama energi mereka, tahu kebutuhan atau kekurangan mereka, terus bisa mengisi bagian itu. Orang yang punya skill ini bisa masuk ke dunia orang lain, nggak gampang bikin orang tersinggung, tahu cara ngomong atau mengkritik dengan tepat, dan bisa kerja bareng dengan baik. Kalau kemampuan sosial ini nggak dikembangkan, walaupun jago di bidang apapun, hasilnya sering nggak maksimal. Biarpun seseorang jadi atlet paling hebat di dunia, kalau dia nggak bisa ngadepin orang lain, ya tetap aja bakal bikin sebel timnya sendiri. Teman kerja juga bisa jadi kesel. Akhirnya, semua ilmu dan skill lain yang dia punya jadi nggak ada gunanya cuman karena jelek dalam urusan sosial. Makanya penting banget melihat bersosialisasi itu sebagai skill. Caranya, ya harus luangin waktu bareng orang lain. Jangan terus-terusan ngadepin HP, jangan kebanyakan ngurung diri di kantor misalkan, jangan cuma hidup di dunia virtual, harus ketemu orang langsung, ngobrol, berinteraksi, itu satu-satunya cara buat benar-benar jadi orang yang sosial. Kalau merasa kesepian atau susah gaul, ya harus maksa diri buat keluar, ikut komunitas misalkan, nongkrong misalkan, main bareng orang lain. Intinya skill sosial ini penting banget buat hidup. Tapi bukan itu aja, ada satu skill lain yang jauh lebih penting, yakni cinta sama belajar. Belajar itu jangan dianggap beban, tapi sesuatu yang bikin semangat. Misalnya ada hal yang belum kita bisa, ya itu justru peluang buat berkembang. Bisa olahraga baru, main alat musik, atau sekedar belajar game. Proses dari nggak bisa menjadi bisa, itu rasanya seru banget. Kayak waktu kecil, setiap kali bisa sesuatu yang baru, kita senang banget kan? Nah, perasaan itu sebenarnya masih bisa kita dapat sampai sekarang, asal mau terus belajar. Misalkan ada seorang penulis yang lagi ngerjain proyek besar. Temanya berat banget sampai bikin kepalanya penuh. Buat ngilangin penatnya, dia pilih belajar main catur. Dari situ dia bisa ngerasain strategi langsung di papan, sekaligus keluar sebentar dari pikirannya yang kusut. Awalnya dia sering kalah terus, tapi pelan-pelan karena rajin latihan, baca trik, dan coba strategi baru, permainannya makin bagus. Sampai akhirnya bisa bikin langkah jebakan yang bikin lawannya kaget. Waktu berhasil, rasanya puas luar biasa. Nah, perasaan berkembang dan makin jago di suatu hal itu luar biasa. Banyak orang yang ilfeel sama belajar, padahal kalau belajar nggak dianggap seru, jadinya susah banget buat berkembang. Hidup malah jadi gampang berantakan. Belajar itu ya harus bikin semangat, tapi juga penting nyari bidang yang benar-benar bikin tertarik. Kalau ada orang suka sastra, dipaksa belajar aljabar, mungkin bisa aja tertantang. Tapi karena nggak minat banget, hasilnya nggak akan maksimal. Beda ceritanya kalau belajar bahasa asing misalkan, Prancis, karena kita ingin bisa baca literatur aslinya, motivasinya jadi tinggi banget, dan rasa cinta belajar itu keluar dengan sendirinya. Jadi selain skill sosial dan cinta belajar, ada satu hal lagi yang sama pentingnya, yakni kesabaran. Karena semua hal besar cuma bisa tercapai kalau orang mau sabar lewat prosesnya. Banyak orang sekarang gampang banget nggak sabaran. Salah satu penyebabnya karena udah terlalu kebiasaan sama teknologi. HP, komputer, semua serba instan. Mau cari info di internet aja misalkan, kalau loadingnya sampai 5 detik, itu udah ngerasa kelamaan. Padahal 20-30 tahun yang lalu, orang harus ke perpustakaan, ngabisin waktu berjam-jam buat nemuin hal yang sama. Tapi dulu orang jadi lebih terlatih buat sabar. Masalahnya, sekarang semua serba cepat dan gampang, jadi kesabaran makin hilang. Padahal sabar itu penting banget. Kadang kita harus bilang ke diri kita sendiri, kalau butuh sejam buat belajar ini, gak apa-apa. Kalau harus latihan hal yang bikin bosen, ya dijalanin aja. Justru proses yang lambat itu perlu dipeluk, termasuk rasa gak enaknya. Karena belajar apapun pasti ada rasa sakitnya, frustasi, gagal, ngulang terus, dan itu bagian dari proses. Kesabaran juga nyambung sama kemampuan buat tahan rasa bosan. Bosan itu kadang justru bagus. Bosan bisa bikin orang belajar lebih sabar, bikin langkah jadi lebih pelan dan terkontrol. Selain itu, ada juga skill penting lain, yaitu bisa ngatur rasa cemas. Setiap kali mulai sesuatu, entah bikin usaha, menulis buku, atau membuat konten, pasti ada rasa cemas. Soalnya butuh waktu yang lama, kerja keras,
dan hasilnya belum kelihatan, tidak langsung kelihatan. Itu yang sering bikin orang buru-buru pengen cepet nyampe tujuan. Padahal kalau bisa ngatur kecemasan, jalanin pelan-pelan, dan enggak terburu-buru, hasilnya justru lebih bagus. Intinya kesabaran, kemampuan tahan bosan, dan bisa ngatur rasa cemas itu saling nyambung. Semua itu bikin orang lebih kuat dalam proses belajar apapun. Kalau udah bisa sabar, senang belajar, dan pintar berhubungan sama orang lain, lama-lama bakal punya skill yang benar-benar dikuasai. Nggak cuma satu, tapi 2 atau 3 keahlian inti. Kalau sudah punya beberapa skill yang mateng, bisa digabungin jadi sesuatu yang baru, entah usaha, karya, atau ide segar. Di zaman sekarang, dengan akses info dan kursus online yang ada di mana-mana, kesempatannya terbuka lebar. Tapi ya balik lagi, tanpa kesabaran dan rasa cinta buat belajar, semua itu nggak akan ada gunanya. Sampai jumpa di video berikutnya.